Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Duku Atas yang secara rencana akan dibangun di sini jembatan melingkar ataupun jembatan yang berbentuk donat. Nah, nantinya akan menghubungkan berbagai macam moda transportasi yang ada di sekelilingnya termasuk MRT Jakarta, kereta bandara, stasiun KRL Sudirman, stasiun LRT Jabodebek, dan stasiun LRT Jakarta. Ditambah lagi akan terintegrasi dengan bis Transjakarta di halte Transjakarta Duku Atas. Nah, dari itu maka kawasan Duku Atas akan menjadi salah satu kawasan transit oriented development yang cukup besar. Posisi dari stasiun LRT Jakarta tadinya berada di depan gedung kembar Landmark. Namun di desain terakhir yang kita lihat di jembatan donat itu sudah berada di depan BNI. Nah, rencana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya akan memperpanjang jalur LRT Jakarta ke arah Duku Atas, yaitu fase 1C dari arah Manggarai. Namun, kemarin pada tanggal 16 Oktober, staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan trase ya menuju JIS itu lebih dibutuhkan dibandingkan dengan perpanjangan jalur Manggarai ke Duku Atas. Meskipun nanti secara jarak kita bisa ukur itu jauh lebih panjang dibandingkan pasar rumput Duku Atas tersebut ya. Salah satu pertimbangannya adalah untuk Manggarai ke Duku Atas sebenarnya sudah banyak moda transportasi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Berarti mereka akan transit di sekitar Manggarai lalu pindah moda transportasi menaiki bis Transjakarta misalnya menuju ke arah Duku Atas dan pindah lagi bis ke arah stasiun KRL Sudirman, LRT Jabodebek serta MRT Jakarta atau juga ke arah bandara. Secara biaya sendiri untuk fase 1B yang menghubungkan velodrome sampai ke arah Manggarai dengan jarak 6,4 km adalah 5,5 triliun. Dalam artian per kilometernya sekitar 700-800 miliar ya. Nah, kalau sampai nanti ke JIS, mungkin pasar rumput ke arah Duku Atasnya tidak disambungkan, maka jaraknya kurang lebih tadi yang sempat kita ukur nanti bisa dilihat di video di bagian belakang adalah 7,5 sampai 8 km, yang mungkin sekitar 6 sampai 7 triliun. Jalur ke arah JIS ini dinilai strategis karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Jakarta yang selama ini terpinggirkan dari pusat aktivitas kota. Berarti akan melingkar ya, kalau misalnya ingin ke pusat kota terlebih dahulu dari arah JIS Sunter akan ke Pegangsaan 2, ke Velodrome, lalu masuk ke Jalan Pemuda, Pramuka, kembali ke arah Manggarai. Bahkan juga akan diperpanjang sampai ke Pik 2, berarti akan melewati kawasan Ancol, Pluit sampai ke Pik 2. Nanti kita akan ukur menggunakan peta. Untuk rencana awal pembangunan dari jaringan LRT Jakarta adalah seperti ini, mulai dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome yang sudah selesai ya di tahun 2019 beroperasi, kemudian dilanjutkan lagi tahun 2023 Velodrome sampai ke arah Manggarai yang masuk dalam fase 1B. Kemudian 1C ini adalah Manggarai ke Duku Atas dengan jarak 2 km dan budget ataupun anggaran sekitar 2 triliun. Ini yang akan di skip terlebih dahulu. Namun perpanjangan akan dilakukan dari Pegangsaan 2 ke arah Tanjung Priok ya, atau nanti sampai ke JIS. Kalau kita lihat di sini menuju ke arah JIS sendiri yang didesain lama akan lewat Kelapa Nias, Boulevard Gading, Sunter Timur, Gelanggang Remaja, Sunter Barat, dan JIS. Lalu dari sana ada juga terusannya ke Marta Dinata, Benyamin Sueb ya, Kemayoran. Ini masuk di fase 3A sampai ke Raja Wali. Lalu yang Duku Atas sendiri itu ada terusannya lagi ke arah Karet, Tanah Abang, Selipi, Tomang, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Barat, Kedoya, Daan Mogot, Pesing, Tubagus Angke, Latu Menten, Jakarta Kota, Pangeran Jayakarta, Gunung Sahari, kembali ke Raja Wali. Ini sebenarnya melingkar. Nah, ditambah adanya perpanjangan ke arah Halim dari Rawamangun itu berdasarkan rencana awal. Namun realisasinya kembali lagi seperti apa akan kita tunggu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kalau kita melihat keseluruhan kurang lebih seperti ini, ada MRT juga ya, MRT Utara Selatan yang diperpanjang sampai ke kota, ditambah MRT Timur Barat yang menghubungkan Kembangan sampai ke Medan Satria. Baik, langsung saja kita ukur kalau harus diperpanjang ke arah JIS, namun menggunakan jalur yang diperkirakan adalah tadi melewati Sunter Timur, Gelanggang Remaja, kemudian juga Sunter Barat sampai ke Jakarta International Stadium. Ini lurus melewati kawasan yang ada di Sunter Utara ya. Kemudian sampai di JIS ini jaraknya kurang lebih 7,34 km kalau menggunakan dana pembangunan yang mengacu saat ini yang berlangsung, yaitu Manggarai ke arah Velodrome kurang lebih 800 miliar, maka dana yang dibutuhkan adalah 8 kali 7 sekitar hampir 6 triliun. Nah, dari JIS itu kalau diperpanjang lagi menuju ke arah PIK 2, andaikan melewati Jalan RE Marta Dinata, sebenarnya yang di peta jaringan roadmap awal adalah ke arah Kemayoran dan Raja Wali, namun ini hanya asumsi saja. Kalau kita teruskan ke arah PIK 2 melewati Pluit ya, sampai ke Jor 1, anggap melewati tol yang sudah ada di samping ataupun di pinggir tol agar lebih mudah pembebasan lahan, terus juga pekerjaan pembangunan mungkin bisa lebih cepat. Jarak yang ditempuh sampai ke Green Belt-nya yang ada di PIK 2 sekitar 30 km. Ya, 30 km dikali dengan 800 miliar adalah mungkin 25 triliun, 26 triliun. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita kembali ke arah Velodrome yang ada di kawasan Rawamangun. Ini adalah jalur fase 1B yang akan segera rampung dalam waktu kurang lebih setahun ke depan ya, karena sudah berlangsung proses pembangunannya hampir 2 tahun dari tahun 2023. Nah, dari ujung layang yang sedang dibangun saat ini di kawasan Pasar Rumput, kita akan ukur menuju ke arah Duku Atas. Taruhlah stasiunnya berada di depan BNI, Wisma BNI ya lebih tepatnya. Jarak dari arah paling akhir layang LRT Jakarta di kawasan Pasar Rumput ke arah Landmark dan menyeberang sedikit ke arah BNI, berhadapan dengan stasiun BNI City yang juga akan diintegrasikan dengan stasiun Karet ya, dan terintegrasi lagi dengan jembatan melingkar, jembatan donat adalah 2,32 km, atau kalau di-convert dirubah ke biaya 800 miliar per kilometernya 2 triliun. Nah, Jakpro sendiri selaku BUMD pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai melakukan kajian-kajian untuk rencana perpanjangan LRT Jakarta di sisi utara. Pak Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung juga sudah mengajukan sebenarnya rencana penambahan rute tersebut ke pemerintah pusat. Nah, ternyata proyeknya sudah disetujui, LRT Jakarta dari Velodrome Kelapa Gading menuju ke Tanjung Priok, kemudian JIS Ancol, dan nanti terus ke PIK 2. Yang jelas untuk wilayah utara dibandingkan wilayah tengah dan selatan, kemacetan yang cukup parah ya di sana, perlu sekali solusi-solusi untuk menambah angkutan umum. Dari arah Jakarta Utara menuju ke pusat kota Jakarta mungkin akan melewati kawasan Pegangsaan 2 terlebih dahulu, kemudian ke arah Velodrome, baru kembali menuju ke arah Manggarai di pusat kota Jakarta. Agak sedikit melingkar ya. Nah, LRT Jakarta fase 1B sendiri yang kita ketahui terus melakukan pembangunan dengan progres-progres yang semakin banyak yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah di Underpass Pramuka. Di sini sudah disiapkan girder baja yang cukup panjang, namun belum diangkat
ke atas pilar yang berada di lintasan kereta. Mungkin masih persiapan, nantinya girder baja tersebut akan menopang layang LRT Jakarta melintasi underpass dari arah stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka yang ada di depan. Masih dalam pekerjaan penyiapan struktur penopang lantai. Nanti dari sini menyeberang di atas lintasan kereta menuju ke flyover Pramuka ke arah Jalan Tambak bertemu dengan stasiun Matraman. Walaupun belum begitu kelihatan bentuknya, namun nanti stasiun ini akan diintegrasikan dengan halte Transjakarta yang ada di sampingnya, yaitu Pasar Genjing. Area-area konstruksi ya di bagian atas di dekat stasiun itu ditutupi dengan net ataupun jejaring agar tidak mengenai para pengendara dari material-material yang ada di dalam kawasan. Halte Transjakarta Pasar Genjing sendiri masih halte lama, mudah-mudahan direvitalisasi agar pada saat terintegrasi memiliki ruangan yang lebih luas ya dibanding saat ini untuk menampung penumpang-penumpang yang akan pindah moda transportasi. Selebihnya ke arah timur yang kita lihat, layang LRT Jakarta di sepanjang Pramuka sudah mulai banyak yang tersambung dan sudah terbentuk lantai-lantai ataupun dek yang nantinya bisa ditempatkan bantalan kereta dan rel kereta. Jalur cepat di sini masih dibatasi oleh pepohonan dan juga median jalan dengan jalur lambat. Apakah nanti akan tetap ada jalur cepat jalur lambatnya baik di sisi utara ataupun di sisi selatan kita belum ketahui. Halte-halte Transjakarta yang kita lihat di sini selain yang tadi Pasar Genjing, yang ini juga sama adalah halte Transjakarta lama ya. Sedangkan yang untuk jalur LRT Jabodebek yang kita lihat di sepanjang HR Rasuna Said atau juga di Gatot Subroto, halte-halte Transjakartanya sudah banyak yang direvitalisasi sehingga pada saat penumpang pindah moda transportasi akan lebih nyaman ya karena ruangannya lebih luas. Di sini pilarnya sudah tersambung dengan sempurna. Kemudian di depan sana ada satu stasiun lagi. Ada dua stasiun di Jalan Pramuka yang tadi, stasiun Pasar Pramuka dan satu lagi Pramuka BPKP. Karena berada di dekat gedung BPKP. Nah, stasiun tersebut tersambung dengan halte Transjakarta yang ada di ujung Jalan Pramuka bertemu dengan Jalan Ahmad Yani yaitu Simpang Pramuka. Jaraknya lumayan 300 meter. Ini halte Transjakartanya satu lagi yang kita lihat. Dibuatkan jembatan penghubung antara pintu halte Transjakarta dengan bis Transjakarta agar para penumpang bisa dengan cepat ya ke bisnya karena bisnya tidak mudah melakukan manuver-manuver untuk masuk ke celukan-celukan yang ada karena area-area yang ditutup mengingat konstruksi masih berlangsung. Kepadatan arus lalu lintas di sore hari pasti akan terjadi ya di kawasan-kawasan area pembangunan. Jadi kalau tidak penting-penting sekali mungkin dapat dihindari karena akan mengakibatkan waktu tempuh menjadi lebih lama. Terutama itu di kawasan Jalan Tambak dan juga di dekat flyover Pramuka yang bertemu dengan Jalan Tambak kembali. Terkadang ada pengatur-pengatur lalu lintas yang sebenarnya tidak cukup penting ya keberadaannya karena kendaraannya juga bisa bergantian yang kita lihat. Lalu kalau tidak bergantian mungkin salah satu sabar yang mungkin dua lewat, satu lagi masih bisa lewat. Nah ini yang kita dengar targetnya akan lebih cepat ya di tahun 2026 di bulan Agustus mudah-mudahan. Jadi September sudah bisa beroperasi karena para penumpang yang saat ini menggunakan LRT Jakarta dari Pegangsaan 2 ke arah Velodrome transit di sana lalu pindah moda transportasi menggunakan bis Transjakarta ke pusat kota ataupun ke Manggarai. Nanti kalau sudah tersambung ke Manggarai maka bisa langsung naik kereta dengan jumlah gerbong yang harus ditambah tentunya dan rangkaiannya, maka tidak lagi transit di depan Arion Mall ataupun Pemuda Rawamangun.
Di bagian pinggir, di sisi utara dari pembangunan stasiun, nampaknya ini stasiunnya sedikit lagi bagian rangka-rangka atap. Ada kotak-kotak yang ditutup dengan panel dan juga kotak-kotak yang mulai berdiri. Struktur-struktur bangunannya itu adalah akses-akses yang akan dipakai untuk para penumpang menuju ke dalam area stasiun, apakah itu anak tangga, eskalator, atau juga kotak ke atas itu adalah lift. Macet ya. Baik, bagi yang ingin mengetahui kurang lebih rencana dan juga implementasi pembangunan transportasi umum khususnya LRT Jakarta, LRT Jabodebek, ini kembali kita tampilkan video dari Tori Transit ya, bisa dilihat di YouTube-nya untuk lebih lengkap. Terdapat LRT Jakarta dan juga LRT Jabodebek yang dibangun beserta tahunnya serta panjangnya dan rencana ke depan. Itu baru rencana karena implementasinya kembali ke pemerintah serta trasenya sama seperti itu.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.